Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Garuda di dadaku. Wah, Garuda di dadaku, Mas Faiz. Mickey Mouse. Mickey Mouse, Archive ini karya anak bangsa. Lokal juga ya. Lokal juga ini, jadi tetap Mas Ben. support apa? Support Beli lokal. produk-produk Indonesia. Alah. Udah ya. Kali ini kita akan membahas timnas yang selalu spesial, Mas Faiz. Cuman sebelum kita memprediksi ya. Ya, bukan memprediksi tapi membahas lebih detail taktik. Timnas Indonesia melawan Jepang dan nanti juga ada pembahasan sedikit tentang Arab Saudi. Membedah taktik karena Arab Saudi baru saja mengganti pelatihnya. Ya. Roberto Mancini dipecat. Hervé Renard gantinya, Pelatih yang mengalahkan Argentina. Dan juga Indonesia yang cukup banyak. Aku nggak tahu apakah bisa dibilang banyak perubahan karena juga ada beberapa pemain yang di pertandingan sebelumnya nggak dipanggil dan juga ada beberapa pemain yang harus absen. Ya jadi langganan tapi di kali ini absen. Ya, mungkin sebelum kita mulai kita baca komen dari video tentang timnas Terakhir kali. Silahkan Mas Erik dicari yang paling unik. Yang paling Nih loh. Atau Mas Faiz bisa nih. Ada ya dari @dipo Wicaksono. Komentarnya si Erik temennya lagi ngomong dipotong mulu. Bukan dipotong, Bos. Kan ada durasi, itu pertama. Kedua, ketika memang entah Mas Faiz atau Bung Rimo itu pembahasannya sudah mulai ngelebar dari tema, tugas saya kan mengarahkan, bukan memotong. Dan situ ada timer. Nah, itu ada timer. Terus keempat, biasanya cuman penebalan, istilah-istilah penebalan yang memudahkan. Biasanya Mas Faiz pembahasan taktik banget. Nah, aku tuh cari istilah yang gampang dimengerti. Jadi bukan memotong. Terus kedua, ini ada istriku. Bukan salah aja. Apa lagi ya yang lucu-lucu dari Mas Faiz? Yang menarik sih sebetulnya di komentar itu banyak yang bilang kenapa nggak pakai formasi 4 back gitu ya. Sebetulnya menarik ya karena terus terang ini lebih ke detail pembahasan taktiknya ya, Mas. Taktiknya itu kita bahas di awal juga nggak apa-apa sih, kita bahas di awal karena ini nggak cuma di komentar YouTube sih, ketika di Twitter juga banyak kenapa nggak pakai formasi 4 back gitu. Nah, ini salah satu contoh menarik itu sebetulnya ya Jepang ini sebetulnya. Jepang ini kan nggak terkalahkan, terus kemarin bisa nyetak sampai 15 total ya kalau nggak salah. 15 gol dan baru kebobolan satu gol lawan Australia dan itu pun bunuh diri kalau nggak salah. Dan itu pakai formasi 3 back gitu. Jadi sebetulnya formasi itu ya cuman komposisi pemain aja sebetulnya. Jadi data di atas kertas maksudnya. Ya, data di atas kertas dan komposisi pemain. Taruhlah kita formasi 3 back. Berarti kan dari 4 back. 3 back ini kan kalau bertahan kan jadi 5 ya. Sementara 4 back kan cuma 4. Berarti ada satu pemain yang dikorbankan dari 4 back untuk nambah komposisi pemain yang tipikalnya bertahan. Sebetulnya gambaran garis besarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari 4-3-3 misalkan backnya 4 terus 3 gelandang sama 3 penyerang kan berarti 6, taruhlah 6 lah pemain yang bukan bertahan itu meskipun ada gelandang bertahan. Tapi kalau kita pakai formasi 5 back, dari 6 tuh kita kurangin 1. Jadi tinggal 5 gitu, 5 pemain yang bertipikal ya bertahan sama menyerang lah ibaratnya, tapi lebih ke menyerangnya. Intinya sih seperti itu gitu. Nah, jadi sebetulnya nggak pengaruh sebetulnya. Ya pengaruh sih, cuman sebenarnya bisa diakali dengan namanya mikrotaktik. Nah, mikrotaktik itu yang dipakai sama Jepang. Nah, satu kita ambil contoh Jepang. Wingback kiri, wingback yang kalau di tim kita itu di timnas Indonesia itu adalah wingback yang tipikalnya pemain bertahan ya. Kita tahu ada Arhan di situ di kiri, ada Calvin Verdong. Itu kan lebih itu kan lebih ke aspek bertahan kan. Betul. Nah, di Jepang dia pakai Mitoma. Oh, justru Mitoma yang dipakai wing. Nah, makanya sebetulnya ini juga menarik sih Jepang menggunakan Mitoma gitu. Artinya dia pemain yang menyerang tapi malah ditaruh di wingback gitu. Gampangnya kita
naruh Yakob tapi bisa bertahan juga. ya Jakob bisa bertahan. Marcelino kan, Marcelino di wingback gitu, atau Ragnar di wingback. Nah seperti itu. Ritsu Doan juga sama di kanan. Ritsu Doan yang main waktu lawan Australia kemarin juga tipikalnya itu sebenarnya lebih menyerang. Makanya sebetulnya yang penting tuh mikro taktiknya gitu. Mikro taktiknya gimana caranya, misalkan ya contoh Jepang kalau lagi menyerang pun agak dia mirip-mirip ya. Indonesia kan kemarin pakai Jordi Amat kan jadi gelandang, terus sempet juga yang ini Mes, terus jadi 4 lah intinya. Jadi 3 backnya itu di mikro taktiknya diubah jadi STY jadi 4 back sebetulnya. Nah itu sebenarnya mikro taktiknya itu gitu. Yang penting itu seperti itu. Jadi nggak masalah sih pakai 4 back, tinggal komposisi pemain siapa, terus sama pakai 3 back tapi komposisi pemain sama mikro taktiknya. Nah, ini yang aku mau sorotin juga dari Sinteyong. Nah, yang terbaru kita lihat kemarin JIZ di Venezia hampir bikin asis ya. Videonya viral kemana-mana kan. Mungkin nanti bisa ditampilin juga. Jadi dia back kiri gitu. Back kiri tapi dikasih lisensi lebih menyerang. Ini lebih ke mikro taktik tadi itu. Karena sebenarnya 3 back itu kalau salah satunya naik, ini 2 back ini sama kayak 4 back sebenarnya, ninggal 2 center back di belakang itu sebenarnya kayak 4 back. Iya. Makanya dikasih mikro taktik, dikasih instruksi, JIZ ini lebih menyerang di Venezia. Dikasih lisensi menyerang. Terus tambah satu lagi Persija yang kemarin bikin asis dengan situasi yang hampir mirip gitu. Iya, betul. Jadinya sebetulnya 2 pemain ini punya kemampuan menyerang gitu. Nah, kenapa instruksinya sebetulnya yang perlu ditekankan di situ gitu. Artinya oke lah lawan Jepang nggak mungkin lah, kemungkinan besar STY juga nggak mungkin nyuruh stay gitu di depan kan. Tapi waktu itu kalau nggak salah Rido itu sempat naik juga waktu di timnas, sempat ngasih asis atau apa gitu. Dia sempat naik, dia waktu konferensi pers dia bilang di laga sebelumnya dimarahin Sinteyong karena ketika ada kesempatan dia nggak naik. Jadi dia waktu itu dia overlap naik gitu. Nah, kenapa di 2 laga yang kemarin, yang sebelumnya itu kok kita jarang sekali lihat itu loh. Itu yang center back yang naik. Iya, itu yang mikro taktik yang menurutku harusnya sih ya udah dimaksimalin lagi, terutama ketika ada kesempatan. Waktu itu yang kulihat parah itu sebenarnya Verdong di kiri, di wingback. Jadi timnas nyerang di kanan gitu kan, udah ngumpul pemainan timnas itu kan kalau lagi nyerang kan senangnya yang ini attacking midfieldernya ini kalau di kanan ya udah ke kanan semua kan. Nah ini sebetulnya permainan kayak gini nih bagus menyedot lawan juga, ikut bertahan ke sana. Nah di match lawan apa ya lupa. Ini Verdong ini nggak ada switch juga, terus Verdong juga nggak kelihatan naik gitu loh. Makanya ini yang apa instruksinya seperti itu atau memang pemainnya lagi stamina nggak kuat atau memang nggak naik, itu yang patut dipertanyakan sih. Tapi intinya balik lagi ke formasi 4 back 3 back itu kalau kita di era modern ada 3 back modernnya itu Inzaghi itu dah, Simone Inzaghi Inter Milan tuh yang ada Bastoni, semuanya itu bisa naik gitu. Kalau kita kan tadi bahas si Ridonya di kiri, Venezia si JIZ naik kan ya. Nah di sana ada Bastoni naik, Bastoni bisa naik ke kiri, wingbacknya ini, di Marco-nya ini bisa ke tengah, masuk ke tengah. Nah yang menarik itu sebetulnya Acerbi juga mirip bisa kayak Jordi Amat itu. Terus nggak jarang Darmian juga dipasang di sini atau Pavard. Terus yang kanannya terus ya masuk gitu. Artinya memang sebetulnya formasi itu ya itu tadi cuman awalan aja, tinggal mikro taktiknya ngubahnya gimana pemain-pemainnya. Nah, yang Inter tuh konsepnya memang menarik sekali, dia bahasanya itu gini, disorganisasi tim sendiri untuk disorganisasi tim lawan. Itu suatu konsep yang menarik ya. Tim lawan ini ngebacanya mereka pakai formasi ini. Iya. Jadi tapi ketika beda pasti bakal mereka loh 3 back kan backnya nggak pernah maju. Ini kok Acerbi maju otomatis teman. Ini terjadi disorganisasi kan di internal sendiri gitu. Tapi itu yang dirancang. Iya, dirancang terus lawan tuh jadi bingung juga markingnya. Misalkan udah marking gelandang,
tahu-tahu loh gelandangnya kok nambah, terus gelandang yang pemarking ini kok malah naik gitu. Di Marco juga sama, wingback udah pasti kan di atas kan pasti lawan aku nanti ketemu Mitoma nih, Asnawi ketemu Mitoma gitu. Tahu-tahu Mitoma masuk ke tengah gitu. Otomatis Asnawi jadi mikir, loh kok masuk ke tengah gitu. Terus pemainku misalkan yang aku jaga di sayap tuh malah backnya gitu. Tapi backnya nggak terlalu naik gitu. Aku gimana ini? Apa stay di belakang atau stay di depan? Nah kayak gitu-gitu lah yang harus iniin dari timnas sih sebetulnya. Balik lagi ke timnas tadi Mas kan skema 3 back dan memberikan lisensi buat menyerang. Itu kan sebenarnya kalau dari aku pribadi lihat itu sempat dilakukan oleh Misilgers di 2 pertandingan terakhir. Ya. Misilgers itu kan benar-benar Roaming. dia benar-benar bisa langsung ke depan kayak bahkan baliknya beberapa kali telat. Iya. Nah, apakah itu memang yang dirasa seperti itu yang dibutuhkan? Akselerasi yang sampai lari dia kan larinya emang cukup kenceng juga, terus berani ke depan. Tapi di pertandingan kedua emang Cina terekspos dan juga dia sempat bikin kesalahan dengan membiarkan salah satu pemain Cina nomor 9 waktu itu akhirnya bisa cetak gol. Saya kurang tahu juga apakah konfirmasinya benar atau tidak. Kebutuhan taktik akhirnya dia diganti setelah babak pertama. Itu gimana Mas menurut Mas Faiz tentang Sintayong sendiri melihat kalau sebelumnya? Pilihannya kan ada 2 nih yang head to head ya. Mesilgers sama Rizky Ridho ya. Cuma kan kalau di nanti lawan Jepang Mesilgers pasti absen. Pasti absen. Enggak maksudnya kemarin kan yang disayangkan sama netizen kan kenapa nggak Rizky Ridho. Intinya head to headnya 2 ini kan. Tapi yang jelas Mesilgers kalau dibanding atribut menyerangnya dengan Rizky Ridho memang lebih menyerang Mesilgers gitu karena Ilkes sendiri bisa main di fullback, misalnya di fullback kan ya memang bantu menyerang gitu dan kembalinya pun lebih cepat. Tapi memang aku lihat permainan dia di klub itu memang seroming itu gitu. Dia bisa tiba-tiba di mana gitu kan. Iya. Nah, kemarin kalau kita bisa pemain bisa roaming kalau di di support atau diakomodasi sama rekan-rekannya. Ya, rekan-rekannya juga taktik bertahannya. Ya misalkan nih kalau Ilgers nih yang di kanan ya naik di sana garis pertahanan itu tinggi memang. Jadi Ilgers nggak perlu turun jauh ke belakang ketika terserang. Jadi kalau kita kembalikan pada posisi kemarin, ya udah ya offset trap harusnya yang kemarin yang lawan Cina. Lawan Cina. Ya, itu harusnya 2 rekannya yang naik kalau Mesilgers ngambil posisi setinggi itu gitu. Tapi itu tadi balik lagi ke akomodasi garis pertahanan ini. STY maunya gimana? Maunya drop terus gitu. Ya udah berarti bakalan ngover ada lubang di. Iya, akan lubang. Itu pasti kok. Sepak bola itu nggak mungkin 11 orang itu nutupin semua lubang di area. Pasti kalau itu adalah manajemen risiko namanya. Di taktik itu pasti ada. Aku ingin menyerang, Mesilgers naik, tapi ada risikonya pasti di sini lubang. Tapi kalau Mesilgers nggak naik juga menyerang kesulitan gitu. Peluangnya jadi kecil. Iya, peluangnya jadi kecil gitu. Tapi menurutku alasan ST mainin dia dibanding Ridho salah satunya memang ya itu benar yang lebih menyerang itu tadi gitu. Cuman ya mungkin belum diakomodasi dengan taktik yang mungkin belum pertahanan belum padu ya. Jadi karena kan baru pertandingan kedua setelah iya benar. Dan aku lihat waktu awal JIZ main itu sebetulnya ST itu mainnya garis pertahanan tinggi loh. Yang lawan Vietnam ya. Lawan Vietnam kalau nggak salah ya. Jadi meskipun 3 back kalau kita taruh pertahanan itu tinggi gitu, area bermain lawan itu ketika lawan pegang bola ya ini ya, area bermain lawan tuh otomatis kecil kok. Artinya ya segini ini aja Tapi kalau garis pertahanan mundur, area bermain lawan tuh makin lebar gitu, makin lebar. Nah, 3 back modern memang seperti itu, garis pertahanan tinggi ini yang dimainin Thomas Tuchel, terus Inzaghi, bahkan Ruben Amorim, Ruben Amorimnya Sporting MU itu mainnya juga garis tinggi. Dia kalau di Eropa di rata-rata ke-3 atau ke-4 gitu paling tinggi. Jadi 3 back itu jangan dibilang formasi bertahan, nggak harus gitu. Sporting bisa juara. Ya kayak Leverkusen musim lalu. Ya, Leverkusen juga main 3 back bisa juara gitu. Intinya itu tadi sih mikro taktik pembahasan kita di awal tadi itu mikro taktiknya pemahaman dari antar lini pemainnya. Antar lini pemain terus
ya skill set pemain juga, pemain taktiknya pemain gitu. Karena kalau kita bahas Leverkusen, bahas ini itu wah udah advance banget karena kita lihat wingback kirinya Grimaldo itu udah kayak bebas ya. Iya, Terus bebas. si Frimpong juga kadang-kadang nusuknya Iya, Frimpong udah attacking gitu kayak udah winger gitu. Makanya sebenarnya bisa diutak-atik sebenarnya. Terus menarik nanti tuh di Jepang insya Allah akan debut Kevin Dix bakar Messi yang dia bisa main di tengah, dia bisa juga main di Kanan kiri. Oke. Komposisinya Mas Faiz, apakah dengan yang kayak Mas Faiz tadi bilang, misalnya kita main 3 back, terus misalnya selama koordinasi antar lini ini bagus, kan Kevin Dix tuh juga terkenal sering cetak gol, meskipun salah satu atributnya adalah dari titik Penalti. dia sering juga tuh Mas maju. Cuman apakah dengan pemahaman yang Mas Faiz baru jelasin tuh Kevin Dix adalah jawaban untuk bisa, karena kan dari segi usia Kevin Dix juga lebih matang, udah 28 kan, maksudnya pengalaman juga cukup oke. Apakah taktik itu bisa berjalan dengan bagus kalau misalnya Kevin Dix yang mulai di sisi kiri? Iya, kalau kita bandingkan sama Hilgers sebetulnya Dix ini lebih apa ya, lebih wise-nya, lebih apa? Bijaksana. Iya, bijaksana, lebih pengambilan keputusan, nggak main terambas gitu, nggak, dia lebih matang lah. Aku bisa bilang dia kayak J.I.Z gitu. Juga Mas, lebih sabar. Kemarin tuh ada cuplikan dia yang ditoyor pemain lawan pas tuh Copenhagen main, dia kayak nggak emosi, ya udah gitu. Ya makanya aku bilang dia mirip-mirip J.I.Z sebetulnya secara kematangan. Terus ketika defense itu nggak harus komit gitu, harus komit langsung nabrak pemain. Dia nggak tipikal kayak gitu, tapi ya ada juga kayak gitunya. Terutama di fase attacking dia fullback juga bisa soalnya. Nah, menurutku ya bakalan bersaing sama Rido sih di kanan sini gitu. Kecuali besok, atau bahkan mungkin ditaruh di kanan Mas. Tambahnya back juga bisa di tempatnya Sandy Walsh. Ini makanya kalau kita punya slot yang banyak di center back, Dix sebetulnya bisa dipasang di wingback karena sektor Kanan kiri. Karena sektor wingback menurutku sampai sekarang belum ini ya, belum maksimal. Iya, ada komentar juga tadi di YouTube kita nggak punya wingback yang ibaratnya inilah oke gitu, tapi ya memang Calvin Verdong yang mungkin masih bisa dibilang di situ, tapi kan kita lihat juga dia sering dimainin di center back gitu, tapi ya kita nggak punya sekelas itu gitu. Ketika Sandy Walsh main, Sandy Walsh tuh sebenarnya bagus, makanya dia bisa nyetak gol karena dia ya juga mirip. Kalau teman-teman tahu sih Robin Gosens itu juga Atalanta itu wingback tapi suka masuk ke tengah gitu. Dia lumayan pemahaman taktiknya itu oke. Ketika ada ruang di kotak penalti lawan, dia nggak harus ke sayap terus gitu. Dia bisa masuk ke tengah, nambah pemain di kotak penalti. Nah itu oke-nya Sandy Walsh, tapi dia nggak punya work rate setinggi Verdong misalnya. Padahal wingback tuh harus dituntut naik turun gitu. Salah satu posisi paling capek itu. Iya, makanya wingback tuh sebetulnya di formasi 3 back ya yang ngisi sayap tuh wingback aja gitu. Sini tuh wingback secara di cover mereka bertahan sama menyerang. Sebenarnya kalau formasi 4 kan ada gini kan, fullback ada winger gitu. Makanya masih wing itu masih keisi pemain lain, tapi kalau wingback enggak. Ya meskipun nanti ada misalkan Marcelino, Eliano Andreas kan juga dia bisa. Elanders waktu debut kan di sini, tapi dia bisa juga lebih menyerang. Ya atribut dia lebih besar menyerang. Iya, menyerang. Dia tuh posisinya buset banyak banget loh, dia tuh main gelandang bertahan bisa, second striker bisa, sayap kanan kiri bisa, gelandang bisa. Makanya menurutku memang nggak ada formasi yang atau posisi yang fix sih kalau kita bicara soal timnas yang era STY ini terutama, karena dia juga suka gonta-ganti. Ya, bahkan Nathan Chuaon yang seharusnya dia jadi wingback lebih sering dipasang sebagai defensive midfielder. Terus juga lawan Jepang nanti itu Ivar akan absen. Siapa Mas? Mungkin karena juga akumulasi kartu. Siapa yang bisa menggantikan Ivar? Kayaknya yang pertama tetap Tom Hee lah ya. Tom Hee akan jadi pilihan utama tetap, karena kayaknya kita juga butuh aliran bola jauh melihat kualitas individu pemain Jepang dan juga permainannya juga pasti akan sangat rapet permainan Jepang seperti yang kita tahu. Tinggal di sisi kirinya mungkin adalah Nathan Chuaon sih sebenarnya buat membantu sisi pertahanan.
Jadi karena biasanya kan kita tahu Tom Hee ketika dia udah menyerang dia cukup bebas di depan, bertahannya yang agak kurang. Nah, sama balik lagi work rate-nya dia juga yang kita tahu selama ini kan dia kayak nggak pernah 90 menit oke. Biasanya 45 menit itu oke, setelahnya ya susul lah. 70 lah. Ya, Menit 70. sepertinya itu sih. Mungkin bisa jadi pilihan adalah ketika Tom Hee ditarik, mungkin akan si Justin Hubner yang bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. Available ya? Iya, available. Dan kemungkinan akan dipasang sebagai center back. Kita nggak tahu karena masih ada nama Ices, Rizky Ridho yang tanpa Jordi Amat yang masih tetap dibutuhkan kepemimpinannya di timnas. Ada nama, cuman main di wing itu ada Yakob Sayuri. Dipanggil ya? Yakob Yance juga dipanggil. Ya semoga sih bisa jadi warna baru karena kan beberapa kali dipanggil terhalang cedera. Jadi belum bisa main. Tapi kemarin aku pribadi sempat DM sama Yakob dan dia udah confirm langsung dia fit untuk bisa tampil lawan Indonesia. Menarik sih karena waktu lawan siapa kita? Yakob yang asis Marcelino. Jordan. Iya, Australia. Salah satu gol asis terbaik. Pertandingan pertama. Piala Asia. Pertandingan pertama lawan Jordan. Jordan ya? Lupa. Jordan sih. Kayaknya tim buat Australia atau apa? Itu kan ya. Irak. Pertandingan pertama. Itu kan mainnya bagus. Iya, satu-duanya bagus banget. Itu kan dari sisi switch kan itu Mas, dari sisi kiri Justin Hubner bawa Ivar baru ke karena memang Yakob di PSM ya, karena kebetulan aku nonton banyak Liga 1 gitu. Waktu di PSM dulu bagus banget. Dia juga permainannya sangat direct gitu. Si Bernardo Tavares bahkan sampai sekarang kalau main itu ya udah bola langsung diarahin ke depan. Jadi itu terbiasa ketika di timnas dia mainnya sangat direct. Jadi terbiasa ngeksekusi bola-bola itu lebih decisionnya lebih terasa gitu daripada pemain-pemain yang misalkan lama bawa bola gitu. Kalau Yakob aku yakin dia memang ya ada lah momen dia lama bawa bola, tapi menurutku karena terasa di PSM dulu dia kemarin kebantu sih waktu timnas itu salah satu itu mainnya ya kayak gitulah waktu di PSM ya, cuman karena beda tim sekarang ya tapi harusnya dia punya lah decision making yang udah terasa gitu untuk bermain direct. Sama aku mungkin ada pertanyaan ke Mas Faiz lebih ke sisi taktik. Seperti yang tadi Mas Faiz bilang ketika kita pakai ini cukup muter di kepala aku tadi. Ketika kita pakai 3 back dan garis tinggi, itu kan otomatis permainan Jepang akan semakin kecil, semakin sempit, dan kita ngambil terlalu ke belakang, itu akan semakin besar. Ngelihat dengan kemampuan pemain Jepang, individual dan juga secara tim, komposisi tim, menurut Mas Faiz kita lebih baik pakai garis yang ke atas atau justru ke dalam? Ya, ini menarik sih sebetulnya pertanyaannya karena ada salah satu garis pertahanan yang modern gitu, bisa dibilang modern karena itu juga dipakai tim-tim sekarang gitu. Nah itu namanya floating, defensive line-nya floating, back line-nya floating. Iya jadinya ya nggak langsung drop ke belakang ataupun nggak selalu naik ke depan gitu. Ya ini sebetulnya Jesus punya kemampuan sih sebetulnya untuk menggalang garis pertahanan ini. Artinya ketika kita pengen memperkecil permainan mereka dengan pressing, ya udah kita naik dulu gitu. Tapi ketika press di depan, misalkan striker atau Urat Maung udah kelewatan, gelandang udah kelewatan, ya udah siap-siap harus drop gitu, harus drop. Nah ini yang namanya floating backline. Jadi artinya nggak kelihatan naik terus, tapi nggak kelihatan juga drop terus gitu. Tapi ketika udah pressing di depan udah dilewati, memang paling aman ya udah drop gitu. Ataupun kalaupun backline ini nggak rawan kena bola lob kayak gini, ya memang rawan. Makanya backline-nya JIZS itu selalu waspada. Sebetulnya ada waktu itu aku pernah lihat latihannya sebelum main di GBK. Oh ya sempat yang mereka bertiga. Ya, main bertiga kan dilempar bolanya ke belakang. Nah, itu salah satu latihannya. Dilempar bolanya ke belakang dari sini dilempar ke sini, latihan latihan Manchester City. Iya mirip gerak tubuhnya kemana, visipnya harus itu membaca itu ya memang nanti terbukti gimana mengatasi. Tapi menurutku selama ini timnas tuh nggak pernah kena yang bola kayak gini deh. Bola lob, bola jatuh, bola belakang langsung. Apalagi pemain Jepang kan
nggak terlalu besar seperti Australia, tapi dia Cepet banget. individunya sangat oke, terus dia larinya juga cepat. Ya, itu yang waktu diwaspadai sih. Kulihat mereka itu meskipun kita main bawah ini ya, waktu kalah 3-1 lah. Wah, udah penuh banyak orang tapi masih bisa lewat gitu loh. Cuma kalau yang waktu kita kalah 3-1 di Piala Asia itu kan sebetulnya ada 2 kali blundernya si Jordi Amat ya. Satu penalti, satu yang dia gagal jaga satu pemain jadi gol. Jadi menurut harusnya sih pertandingan tuh kalau dari 90 menit ya so far sih nggak bisa dibilang imbang. Cuman Indonesia bisa kasih perlawanan. Sebelum gol bisa ngimbang. Ya, Tapi melihat melihat Jordi Amat yang usianya sudah semakin baru 31. wah, lebih dong. Lebih 3-3an something. Melihat dia dan juga lini belakang, apakah Jordi Amat tetap dibutuhkan Mas Wais di lini belakang atau sebaiknya porsi kepemimpinan di lini belakang itu diberikan kepada JICS dan juga kanan kiri mungkin bisa anak muda seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Nah, menurut Mas Wais gimana di porsi kepemimpinan lini belakang? Masih muda juga semua kan sebenarnya rata kan 21, 22, 23. Ya itu sebenarnya banyak dipertanyakan juga sih sama teman-teman di netizen dan segala macam karena blunder itu ya kan. Ya, cukup sering selama cukup sering Kan ada julukan juga Maguire-nya Indonesia. Cuman nggak bisa dibilang itu juga karena kepemimpinannya terus pengalamannya juga cukup bagus ya loh. sangat dan juga umpan jauhnya. Dia juga punya atribut buat long pass-nya cukup akurat. tapi kemungkinan besar ya salah satu long pass itu tapi di match kemarin itu nggak kelihatan ya waktu Sama sekali. Yang lawan Cina ya. Iya, bukan yang waktu sebelumnya. Lawan Bahrain ya itu yang di press itu dia benar-benar kesulitan juga balik badan dan segala Fisik juga kelihatan akhirnya. Fisik juga kelihatan. Makanya dia diganti tapi nggak tahu katanya cedera kan. Iya. Ya, cedera di lawan Cina. STI mungkin punya pertimbangan lain gitu ketika memilih dia gitu. Entah itu dari segi mental atau kepemimpinan gitu. Tapi dari segi teknis sebetulnya dia juga punya potensi gitu, punya potensi untuk terutama ketika bangun serangan. Jadi kan kita kalau pakai itu kan Jordi yang seperti ku bahas dia kan selalu ke tengah kan, otomatis kan nambah pemain tengah. Waktu itu sempat kita di press karena ada Jordi di press, Tom Haye ini kosong. Jadi dia bisa balik badan. Nah udah gini meskipun dia kadang nggak bergerak nggak punya kontribusi kelihatannya ya, tapi sebetulnya karena dia naik ke sini tuh narik lawan, jadi Tom Haye bisa jemput turun dapat bola jemput bola, kadang ide-ide kayak gitu tuh nggak kelihatan gitu memang. Itulah taktik yang nggak bisa semua orang baca ya Mas. Iya. Hanya maksudnya karena kan ada taktik yang kelihatan di lapangan yaitu susunan pemain dan taktik yang nggak kelihatan bisa jadi mental terus positioning buat penarikan lawan lebih banyak ke kita. Jadi ya bisa jadi dipasang bisa jadi enggak tapi tetap keputusan STY. Iya sih, patut kita Karena sekarang tuh narasinya ini Mas, kita tuh nggak deg-degan lawan Jepang, tapi lebih deg-degan sama line up-nya. Cuman kan sebenarnya baru 1 kali loh, ya bukan yang fatal kemarin lawan Cina. Cuman akhirnya tuh jadi kayak di generalisir. Iya benar. Kita tuh selalu deg-degan sama rotasinya Sintayong. Gitu. Jadinya ya karena era sekarang itu memang kayak gitu. Misalnya kita menang 10 kali gitu, ketika kalah 1 kali itu langsung yang udah kayak tapi Mas, bedanya nih, aku potong nih gara-gara kenapa Manchester City kalah 4 kali gak ada yang bahas. Kampret ya man. Kenapa 4 kali lo bro? Lu kalau katanya Pep Guardiola udah tumbuh rambut Mas sekarang karena stres. Itu ketika melawan Jepang ya Mas ya. Kalau sedikit melawan Arab Saudi dengan pelatih barunya Hervé Renard, apakah akan ada perubahan di sisi Arab Saudi? Aku nggak tahu apakah Mas Faiz sudah meneliti atau melihat beberapa permainan Arab Saudi di bawah kepengasuhan Hervé Renard pada Piala Dunia kemarin. Iya. Mas Faiz melihatnya Arab Saudi akan seperti apa Mas melawan Indonesia nanti? Ya di Piala Dunia kan memang yang fenomenal yang ngalahin Argentina. Aldosari. Iya, Aldosari. Dan di mana penaltinya ditepis sama Madrid pas. Iya, jadi kalau kita lihat yang kemarin Mancini itu memang aku lihat mainnya ya memang wajar lah kalau dipecat karena memang dibilang nggak jelas lah ibaratnya main yang dipenginin dia itu apa gitu polanya apa. Tapi ketika dipegang Renard ya waktu lawan Argentina dia memang bagus, tapi setelahnya itu dia nggak keluar juga. Tapi ya wajar lah kita lihat
lawan-lawannya, terus pentasnya juga lebih sengit lah di sana. Tapi waktu lawan Argentina itu mereka mainnya sebetulnya lebih ke reaktif juga sama menunggu gitu. Karena ya wajar lah lawannya Argentina, dia lebih menunggu, main ya 4 back gitu, tapi winger-wingernya dia rajin untuk track back ke belakang. Misalkan 4 back ini ya wingernya ikut ke belakang kan otomatis jadi 5. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya ya tengahnya dia sih, yang waktu menang lawan Argentina itu benar-benar di belakang bola gitu loh. Itu yang artinya ini bola ya udah semuanya itu behind the ball. Jadi udah nunggu aja lah ibaratnya. Tapi ketika ada pemain, mereka udah langsung step up ini. Misalkan ini lewat ya, bola diarahkan ke sini ya ini nge-press. Terus balik lagi dia, ini balik lagi. Terus misalnya bola di sini, ini yang nge-press. Kalau nggak jadi masuk, ruangnya ini segera ditutup. Jadi makanya waktu itu Argentina cukup kesulitan ya. Memang bukan karena Argentina jelek, buktinya dia juara gitu. Tapi sebelum panas kan pertanyaan. Iya, salah satunya ya itu juga. Tapi menurutku Argentina memang juga bermain cukup ini sih, nggak begitu menyerangkan di waktu nggak di Piala Dunia itu. Mereka kan bisa bertahan juga, bisa main kayak gitu juga. Mereka ketika dihadapkan lawan kayak gitu, mereka sebenarnya kesulitan juga sebetulnya. Makanya tapi kalau ketika lawan Indonesia jelas mereka yang bakal lebih punya inisiatif. Ya. Cuman balik lagi kan kita bakalan main di GBK. Main di GBK. Cuman menurutku Renat nggak mungkin ya dia maksudnya long ball gitu. Di long ball kan otomatis lari ke kita terus possession ke mereka gitu. Tapi salah satu kelebihan dia itu justru di second ball-nya dia. Duel second ball scrimmage. Ketika scrimmage karena itu golnya ada Suari yang waktu lawan Argentina juga kan dari scrimmage, dia putar badan, spekulasi, ternyata bolanya masuk. Ya, makanya justru itu yang harus diwaspadai sih sama timnas. Tapi menurutku ya second ball atau scrimmage itu nggak cuma lawan Arab sih, memang kita punya ada kelemahan di situ juga, terutama lini tengah kan yang sering itu banyak netizen yang bilang juga kita tengah memang suka kedodoran gitu ketika harus second ball, terutama lawan China kemarin gitu. Jadinya memang itu aspek yang harus diperbaiki. Kecuali kalau misalkan Justin Hubner di tengah itu menurutku masih dia fighting spiritnya kan atau mau Ricky Kambuaya dimainin. Dia juga cukup bagus sebetulnya untuk duel-duel gitu. Iya, cuma nama-nama seperti Justin Hubner kan juga harus diwaspadai ketika pengambilan keputusan yang tepat ya. Ketika pemain kena kartu kuning kan udah pasti beda tuh cara bermainnya. Tapi kalau dia kayaknya bablas aja yang penting. Ya tapi kalau dia pasti sempat kena kartu kuning awal-awal gitu. Dia mainnya agak langsung langsung. Karena kalau kena kartu merah udah pasti hujatannya nggak cuma dari tim tapi juga dari luar tim. Itu kadang kita terlalu memikirkan hal-hal itu. Ya udah main lepas aja, yang penting sesuai dengan instruksi STY. Udah selesai. Kalau misalnya karena nggak bisa dipungkiri emang banyak pengaruhnya itu, cuman jeleknya kenapa ya dipikirin itu? Ya kita juga nggak tahu gimana manajemen pemain di timnas seperti apa. Cuman ya rakyat Indonesia adalah salah satu pengguna sosial media terbesar di dunia. Nanti kita harus berubah cara berpikirnya. Iya, aku setuju. Kita sepak bola udah mulai maju. Kita sebagai supporter bola juga harus berpikir lebih jauh. Jadi sesimpel apa yang lagi rame sekarang yaitu ketika Miss Hilgers main, G20-nya lagi FC20 yang diserang. Maksudnya adalah ya kita coba lihat efeknya dan progres jangka panjangnya ketika Miss Hilgers dipaksa mungkin akan menyebabkan cedera yang lebih parah, dan bahkan kita nggak bakal bisa melihat Miss Hilgers lebih lama lagi karena kita juga nggak pengen ada Elkan Bagot kedua, ketiga dan selanjutnya. Sayang banget kan Mas. Iya. Jadi waktu kemarin kan juga ada rumor juga kan yang Eliano yang. Iya betul. Tapi buktinya kan sekarang kan dipanggil. Jadi artinya memang kita juga harus memfilter media-media itu sih. Karena tadi aku sempat baca juga ada yang share di grupku. Katanya sakitnya Miss Hilgers itu dibuat pura-pura gitu karena dia. Makanya kayak gitu-gitu tuh yang
kadang dibaca terus di Betul. Kadang medianya yang goreng karena tuntutan buat apa namanya engagement segala macam. Engagement tinggi banget. Jadi ngawur gitu kan. Orang aku waktu pertandingan Twente lawan Ajax, aku kan nonton dan setelah pertandingan ada wawancara. Nonton di sana ya. Oh enggak mas, nonton di TV. Jadi jadi di wawancara setelah pertandingan si Michel Gerdes ditanyain apakah kamu akan berangkat ke Indonesia. Dia bilang nggak tahu. Si jurnalis bilang ya istirahat sedikit lah, karena kan kamu baru sembuh, kamu main hampir 90 menit. Habis ini kamu ada pertandingan Eropa dan segala macam. Terus si Michel Gerdes juga menjawab dia nggak tahu apakah dia bakal berangkat atau enggak. Cuman dia menekankan adalah bahwa para pemain timnas Indonesia sekarang tidak mempunyai jadwal seketat FC20 yang memang sangat banyak kan. Ya main 3 kompetisi ya, Europa League, Eredivisie sama kompetisi cup-cupnya. Nah jadi dan juga dia kan di liga sekarang cukup oke kan FC20. Jadi kayaknya si Michel Gerdes juga melihat jangka panjangnya seperti apa. Oke Mas Faiz, kita udah bahas nih back, jelas pemain tengah juga. Sekarang nih Mas Faiz, terakhir nih bahas striker. Karena kemarin kan gosipnya ada Mauro Zylstra sama si Ole Romani yang katanya udah lampu hijau. Khusus Ole Romani. Kalau Mauro Zylstra kan katanya udah administrasinya udah pengurusan berkas udah selesai, tinggal step selanjutnya. Cuman kalau yang ditunggu sebenarnya menurutku sih Ole Romani ya, karena usianya udah bisa langsung membuat senior. Terus dari segi permainan di Utrecht juga dia cukup mengesankan lah, meskipun belum yang cetak gol yang jumlah banyak gitu. Cuman dengan melihat komposisi sekarang Mas Faiz, terus dengan cara main yang Mas Faiz tadi bilang, maksudnya kalau emang nanti Kevin Dix atau Michel Gerdes atau J yang emang bisa bantu lini kedua, kasih pas ya, contohnya kayak Rizky Ridho deh waktu kemarin lawan Persija di Asis itu Madura. Lawan Madura kan agak susah ya kalau lihat skemanya itu kayak yang si Rafael Struijk yang duel heading gitu menang kan agak susah. Nah apakah mungkin tipe striker yang kayak Ole Romani itu bisa menyempurnakan taktik yang Mas Faiz tadi bilang, mikro taktik yang backnya bisa buat bantu di lini kedua gitu. Ole Romani sebetulnya bukan target man sih. Kalau aku lihat di Utrecht juga dia lebih sering melebar gitu. Sebenarnya mirip Ragnar mas ya. Iya mirip Ragnar. Jadi kalau kita taruh di posisinya STY sebetulnya ya dia di mana di sini gitu, di winger sini gitu, di winger sini. Tapi ya kita memang nggak punya tipikal target man ya, selain Sananta ya dipanggil kan. Sananta sekarang dipanggil Yogi Caraka. Yogi Caraka itu sebetulnya juga dia tipikal yang sering roaming keluar kok. Mirip-mirip Struijk lah dia secara pergerakan ya. Nomor 9 cuma Sananta gitu. Ya Sananta jatuhnya yang tipikal target man gitu. Tapi ya kita mesti lihat juga, kita main-main bola atas itu ketika lawannya bertahan total gitu baru kita main-main bola atas gitu. Tapi ketika lawannya nggak bertahan total kayak Jepang gitu kan, pasti dia kita pasti serangannya dari counter attack gitu. Dan Ole Romani justru ketika dia posisi winger dia justru bisa di situasi kayak gitu. Nah kalau ketika lawannya kayak China kemarin gitu, kita butuh target man kayak Ramadan Sananta, baru seperti itu gitu. Baru Rizky Ridho misalkan, karena China bertahan sampai 11 pemain kan. Kalau kita kan nyerang, kita misalkan ninggal 3 pemain terus 2 gelandang kan formasi ketika bangun serangan. Kalau 11 kan otomatis cuma 5 nih. 5 lawan 11 pemain lawan kurang kan, otomatis waktu itu Tem Haye dimasukin gitu. Atau Tem Haye terus ini mungkin ikut nyerang gitu. Tapi tetap aja ini masih kurang 7 gitu. 7 lawan 11 itu bakalan kesusahan gitu. Makanya kecuali kita punya kayak Messi itu yang bisa 1 lawan 3 kayak gitu. Makanya 3 ini harus naik nih. 3 ini harus naik, apalagi lawan tuh cuma 1 gitu. Lawan 1 ninggal 1 di depan, ya udah naik aja. 2 lawan 1 itu masih bisa harusnya, apalagi di situ kelasnya JIZ misalkan di tengah atau Rizky Ridho gitu. Intinya siapapun ya udah naik aja, Verdong misalkan, atau Verdongnya ditinggal karena punya kecepatan. Ya intinya naik gitu, tambahan 1 naik. Tapi saya juga sering mainin gitu kan, kadang siapa naik di menit-menit berapa gitu. Tapi itu harus lebih sering gitu, lebih sering dilakukan, nggak harus nunggu menit akhir.
Kecuali pertama ketika ada kesempatan, ketika ada ruang untuk counter attack gitu, langsung aja step up ke depan. Jadi menurutku striker itu memang salah satu posisi yang yang saat ini yang paling disorot juga ya, karena kita ngambil pemain juga yang baru-baru posisinya belakang semua gitu, terus gelandang juga sama gitu. Dan striker nih yang jadi masalah untuk cetak gol. Tapi memang stoknya itu memang nggak banyak stok striker yang house goal, yang nomor 9 target man gitu, yang modern itu pun juga masih terbatas sekarang. Mungkin yang harus dipahami fans sepak bola Indonesia adalah naturalisasi itu tidak sama dengan transfer pemain. Transfer jadi pemain. Karena kalau transfer pemain kan ya kebutuhannya apa yang tersedia di pasaran, nggak harus dia pemain mana keturunan apa, kan tinggal transfer aja. Sedangkan kan kita naturalisasi yang memang mempunyai darah Indonesia dan memang eligible. Iya betul. Dan tidak banyak di market. Ya, ibaratnya maksudnya ya yang ada aja, yang ada apa adanya gitu ya dia. Iya. Oke Mas Wes nih, mungkin kalau sekarang nih kita berbeda dari sebelumnya, karena kalau sebelumnya kita tebak skor, tapi sekarang ini kita bukan prediksi sih. Menurut Mas Faiz, formasi yang ideal lawan Jepang 11 pemain itu siapa aja? Mungkin bisa kayak langsung pakai formasi apa dulu Mas Faiz? Formasi tetap aku yakin bakalan tetap yang 3 back ya. Iya. Siapa aja Mas Faiz? 3 back. Kalau Mas Faiz yang aku lebih pilih Rido sih. Rido, tapi ini bukan pilihanku, pilihanku juga sih, karena aku pasti kalau pilihanku aku nggak pengen Jordi Amat gitu. Tapi kemungkinan SD tetap masang jadi Jordi, Ijes, terus Rido. Kalau Rido ini pilihanku sendiri gitu. Aku pengennya Rido dia starter gitu. Kalau misalkan Kevin Dix main, ya udah mainin di kanan atau bisa digantikan Rido. Nah kalau dua di tengah sebenarnya aku lebih condong ke Jenner sama Justin Hubner gitu sebetulnya. Tapi karena dia cedera, kemungkinan besar ya Nathan sama Hubner yang awal main gitu. Nanti saya bakalan di sini 2 orang ini Hubner karena lawan kita Jepang gitu. Jepang punya 2 gelandang yang sama gitu, si Tanaka sama Morita. Itu tipikalnya box to box semua dia. Jadi tipikal kalau lihat keras. Mirip-mirip Nathan. Morita itu mirip-mirip Nathan tapi lebih advance. Lebih. Makanya kita kalau bicara ya namanya peringkat 15 gitu loh. Morita itu wah jago. Itu pun dia Endo nggak main loh. Apalagi Endo. Maunya Liverpool loh Kak. Endo nggak main gitu. Terus di depannya kita harus head to head. Kiri belum. Kiri Verdong atau Verdong kalau memang dimainkan di center back juga artinya Ijes yang digeser ke kanan atau di tengah gitu. Tapi aku pengennya Verdong tetap di wing back karena dia bakalan lawan Ritsudoan berarti Ritsudoan. Yang kanan ini Mitoma. Iya Mitoma. Kevin Dix sama Mitoma masih oke lah. Masih oke Mas. Kalau Asnawi. Gitu jangan. Asnawi bisa Mas. Kalau bertahan dia bagus. Yang kemarin Garnacho. Kemarin di protes kan umpannya. Iya. Versatnya itu yang cuman kalau atribut menyerang dia mau track back, aku yakin itu mau siapapun mau Messi ditaruh situ pasti bakal dia kejar. Iya, kalau bertahan sih sebenarnya dia disuruh main marking sama si Mitoma kemungkinan ya. Cuman kadang keputusannya cukup ya tau lah. Kayak misalkan Mitoma kan sekali ambil. Ya. Mitoma individunya skripsinya melewati lah. Kemarin kan Walker yang lagi viral puter gitu. Iya, kayak Walker aja sekelas kayak Walker main City di FIFA rating 88. Makanya menurutku butuh pemain yang ini sih punya mobil ya, kemampuan bertahan kayak Asnawi tapi harus matang juga gitu, matang dalam pengambilan. Bisa jadi sisi kanan akan lebih banyak bertahan Mas ya. Iya, sisi kanan lebih banyak bertahan. Kalau Sandy Walsh sih agak riskan gitu ya. Karena dia atribut menyerangnya lebih bagus. Ya, work rate-nya. Mungkinnya bakalan susah ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi ya kalau Kevin Dix aja lah. Tapi mungkin ya Asnawi juga ada kemungkinan sih. Asnawi nggak dipanggil Mas. Oh iya nggak dipanggil. Jadi kemungkinan ya Sandy Walsh. Sandy Walsh atau
Kevin Dix, kalau enggak Yakob. Yakob bisa juga Yakob. Kan lebih menyerang. Tapi bisa lah Yakob untuk bertahan juga. Untuk tiga depan Mas. Tiga depan sebenarnya aku seneng Yakob di sini. Yakob di sini. Oh justru Yakob yang di Marcelino agak turun sih formnya sebetulnya. Kalau lihat dari beberapa match terakhir, dia pemain yang bagus, cuman jarangnya menit bermain mungkin Mas. Kemungkinan karena jarangnya bermain. Tapi artinya kita harus nggak bisa pungkiri gitu. Itu formnya lagi turun gitu. Kalau kemungkinan aku lebih pilih Yakob yang reguler main gitu. Reguler main di sini gitu. Tapi kalau Yakob dipasang di sini ya Marcelino, Ragnar dan strike itu yang udah pasti mainkan sih, meskipun ya nanti cadangan itu aku pengen kayak Ricky Kambuaya main, terus Sananta mungkin main, itu main hoki sebenarnya ledakan ya Mas. Iya, dia kan pemain yang eksplosif tadi itu. Jadi pemain yang dalam posisi diem, terus ketika ada bola itu dia bisa langsung sprint cepat gitu, cat gitu. Dulu kita ingat ya Kurniawan Dilia itu yang kayak gitu. Terus kan suka nakal Mas. Ya dia mental agak nakal. mental tengilnya itu ada, dia berani. Orang terakhir aja berantem sama Sananta. Iya berani ya, back di Liga 1 itu dia berani, yang besar-besar tuh berani. Dia tumbuh di Garuda Select Mas, lawannya bule-bule semua. Dan makanya menurutku secara mental sebetulnya dia oke, cuman ya tinggal di depan gawang tuh finishing masih perlu diasah. Kalau Bung Rimo 11 ya hampir sama lah, nggak usah terlalu lama, hampir sama. Aku setuju juga dengan Mas Ais. Tinggal backnya aja sih, kalau dari aku pribadi tetap pengennya Ijes di tengah, kanan Rido, kiri antara Justin Hubner mungkin ya. Cuman ya cukup susah sih sebenarnya, pengennya Misilgar cuman. Tapi kalau misalnya gini, Kevin Dix, Rido tengah, Ijes kiri gitu, atau kiri Rido tuh nggak bisa kiri tapi bisa kiri. Biar lebih seru. Ya kemarin umpannya kan dia di kiri. Iya, Rizky Rido, Ijes sama Kevin Dix buset. Bisa juga sih. Kanannya Yakob, kirinya Verdol. Cuman balik lagi, oke lah kita melihat itu susunan cuman kita juga harus melihat lawan seperti apa. Terus SC kan ngelihat fitnya. Di latihan terakhir. Iya, latihan terakhir yang ngelihat paling fit gitu, yang paling 100%. Kalau kita main FM kan ada kondisi 100% gitu. Oke, kali ini kita tidak ada tebak skor ya, karena itu terlalu kontroversi kalau bahas timnas ini. Yang penting doa terbaik untuk timnas bisa meraih poin maksimal, meskipun hanya seri misalnya, itu sudah sangat bagus harusnya, karena lawannya Jepang. Ya, semoga ada kejutan terbesar bagi tapi kita berharap kejutan terbesar kita menang ya 1-0 kayak 2-1 itu kayak itu akan jadi pertandingan sejarah. Iya. Di klasemen juga pasti bakalan akan jadi malam yang sangat dikenang oleh seluruh supporter Indonesia itu. Karena berkaca dari pertandingan terakhir 3-1 itu dari segi permainan kita nggak terlalu ketinggalan, terus 2 gol juga sebenarnya bisa dihindari kalau memang di belakang kita lebih hati-hati. Semoga di Jepang hasil yang terbaik, dan Arab Saudi juga kita bisa meraih hasil positif, karena Bahrain dan Cina menang harga mati harus menang coy. Iyalah. Bisa lolos ke peringkat 4 sih, ini masih ketat deh sebenarnya. Oke, Bung Rimo, Mas Wais, mungkin ada yang mau ditambahkan? Aman, semoga Indonesia menang. Amin. Garuda di dadaku, semoga bisa memberikan terbaik para punggawa Sintayong. Oke, teman-teman, begitu saja podcast kita kali ini yang membahas detail soal taktik Sintayong melawan Jepang dan Arab Saudi sedikit lah, karena pertandingan kedua ya. Jangan lupa juga subscribe Ruang Taktik FC dan Ruang Taktik channel di YouTube. Terus semua update di sosial media, mau di X, Instagram terutama juga, karena konten kita bukan hanya podcast ini, karena banyak banget konten-konten yang diproduksi oleh Mas Faiz juga, Bung Rimo juga di Instagram. Jadi jangan lupa share, komen, subscribe tadi udah ya. Terus follow semua konten X dan Instagram. Apalagi ya? Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.